Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masuk ke materi selanjutnya tentang matriks. Sebentar. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya tentang matriks. Jadi kita akan menerapkan konsep-konsep matriks dalam pemecahan masalah. Kemudian ini ada kompetensi dasarnya. Oke. Ya, ini indikatornya ada beberapa yang nanti kita bisa uraikan satu persatu. Yang pertama, matriks. Jadi matriks itu adalah susunan angka atau bilangan, variabel atau parameter yang disusun dan dijajarkan secara 4 persegi panjang menurut baris dan kolom. Jadi ada 4 persegi panjang menurut baris dan kolom. Jadi ada baris, ada kolom, dijajarkan dalam 4 persegi panjang gitu ya. Dapat juga didefinisikan matriks itu adalah himpunan kuantitas-kuantitas atau nantinya disebut elemen yang disusun dalam bentuk persegi panjang nomor baris dan kolom ya. Intinya ada baris, ada kolom, di dalamnya ada elemennya gitu ya. Nah, ini notasi yang biasa dipakai, boleh pakai yang mana aja, boleh ini ataupun ini, itu mana aja bisa, cuman yang mana aja sama aja ya. Cuman kalau yang ini harus hati-hati, harus dua ininya. Soalnya kalau nanti kalian tulisnya satu, ini maknanya akan beda lagi. Ini adalah notasi yang biasa dipakai ya. Nah, dalam matriks itu ada ruang baris atau row space, ada ruang kolom, ada ruang baris, ada ruang kolom gitu ya. Misalnya kita punya matriks ukurannya 4 kali 5, maka yang ditulis duluan ini adalah baris, ini adalah kolomnya. Jadi matriks ini akan memiliki 4 baris dan 5 kolom. Ini baris 1, maaf. Jadi ini adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Yang ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 gitu ya. Oke. Atau kadang ini ditulis C karena kolom bahasa Inggris, atau ini ditulis R, R1 dan seterusnya. Ini C1 dan seterusnya. Ya. Tiap baris atau tiap kolom dianggap sebagai vektor atau disebut vektor baris ya. Kalau ini matriks, maka ini ada vektor baris, ada vektor baris, ada vektor baris gitu. Ada 4 vektor baris, bisa ditulis sebagai ini atau bisa ditulis dalam bentuk vektor kolom gitu ya. Oke. Notasi matriks. Notasi matriks biasa dilambangkan pakai huruf kapital ya. Huruf kapital itu bisa A, B, X, Y, dan lain sebagainya. Kemudian matriks itu memiliki I baris dan J kolom. Jadi kayak tadi 4 kali 5 berarti 4 baris dan 5 kolom gitu ya. Nah, kalau kita punya A sama dengan AIJ itu artinya matriks A elemennya adalah AIJ di mana indeks I menyatakan baris, J menyatakan kolom. Jadi misalnya kayak tadi mana dia? Nah, ini maka tadi kan ini karena ini matriks gedenya A berarti elemennya biasanya ditulis pakai indeks A, I, J gitu ya. Maka I-nya ini akan jalan, I ini kan baris ya. Jadi I ini baris, baris kita kan ada 4, jadi I ini akan jalan dari 1, 2, 3, 4. Kemudian J ini adalah kolom. Jadi nulisnya baris, koma, kolom gitu ya. Nah, kolom kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 pilihan. Sehingga semisal kita punya elemen ke A1, 2, berarti ini adalah baris ke-1, kolom kedua. Mana? Ini adalah baris ke-1, ini adalah kolom kedua. Jadi adalah 2 gitu. Oke, lanjut. Contoh matriks A. Matriks A ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti A ini ukurannya adalah A 2 kali 2 gitu ya, atau bias ya gitu. Kemudian kalau B barisnya ada 1, 2, 3, kolomnya ada 1, berarti ini B ini adalah 3 kali 1. Kalau C barisnya 1, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, berarti C ini adalah 1 kali 5 gitu. Baris, koma, kolom, kali kolom. Jadi nulisnya baris dulu baru kolom.
Matriks yang hanya memiliki satu baris disebut matriks baris. Jadi kalau ini cuma punya satu baris kan ya, ini disebut matriks baris. Kemudian yang ini cuma punya satu kolom, maka ini disebut matriks kolom. Oke. Dua buah matriks A dan B, kita punya matriks A dan B. Matriks ini akan dikatakan sama jika yang pertama ukuran matriksnya sama, jadi M kali N-nya itu sama, barisnya A sama kayak barisnya B, kolomnya A sama kayak kolomnya B, dan berlaku AIJ, artinya elemen IJ dengan elemen di A, elemen IJ di A dengan elemen ke IJ di B itu adalah sama untuk semua I dan J. Ya, ya contohnya misalnya kita punya A sama dengan 1, 2, 3, 1 gitu ya. Kemudian kita punya B itu adalah 1, 2, 3, 1. Berarti kan A ini kan ukurannya 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Ini baris 2, kolom 2. Terus A11 sama dengan B11 ya kan? 1 sama dengan 1. A baris 1 kolom 2 sama dengan B baris 1 kolom 2 yaitu 2. A baris 2 kolom 1 sama dengan B baris 2 kolom 1 yaitu 3. Yang terakhir adalah A baris 2 kolom 2 sama dengan B baris 2 kolom 2 yaitu 1. Jadi ini menyebabkan matriks A sama dengan matriks B gitu. Lanjut. Penjumlahan matriks. Pokoknya intinya ketika menjumlahkan matriks, indeks elemen yang sama itu yang dijumlahkan dan ukurannya harus sama. Jadi ukurannya ini harus sama. Terus yang dijumlahkan adalah elemen-elemennya. Jadi CIJ itu adalah AIJ tambah BIJ misal. Berarti C11 itu dapatnya dari A11 ditambah B11. Makanya ukuran matriksnya harus sama. Contoh, kita punya matriks A, matriks B, maka ketika kita tambahkan berarti ini adalah matriks A, ini B kan ya. Berarti yang ditambahin elemen yang pada indeks baris yang sama dan kolom yang sama. Jadi 8 tambah 10, 18, 9 tambah 12, 21, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5. Itu adalah C misal, kita namakan C. Oke, lanjut. Yang pertama tadi operasi penjumlahan, sekarang operasi pengurangan matriks. Operasi pengurangan matriks itu sama dengan operasi penjumlahan, bedanya yang ini dikurangin. Jadi kalau mau A ditambahin B, sorry, ini harusnya A dikurangin B, berarti adalah elemen pada baris sama, kolom yang sama yang dikurangin. Berarti 30 kurangi 10, 20, 40 kurangi 20, 14 kurangi 13, 55 kurang 40, hasilnya yang ini. Kemudian perkalian matriks dengan skalar. Jadi skalar itu adalah suatu bilangan ya. Jadi kalau ada matriks dikalikan dengan bilangan, gimana caranya? Yaitu caranya adalah K dikali A itu adalah semua elemennya dikalikan dengan K gitu. Ya. Jadi kalau kita punya matriks C, jadi kita bisa nulis boleh di depan, boleh di belakang karena kalau kali skalar itu tidak berlaku komutatif atau bisa dibalik-balik gitu ya. Contoh kita punya KA tambah B. Itu misalnya K-nya skalar yang nilainya 2. Berarti ya udah 2 kali matriks A ditambah 2 kali matriks B gitu ya. Nah, misal kita punya matriks A-nya adalah 0, 1, 2, min 1. Ini ya, yang ini ya. Kemudian matriks B-nya adalah 3, 4, 1, 1. Nah, maka 2 kali A tambah B itu adalah boleh kita tambahin dulu. Jadi tambahin dulu A tambah B. Jadi ini A, kita tambahin dulu dengan B, hasilnya ini gitu ya. Baru dikali 2. Caranya adalah tinggal 2 kali 3, 2 kali 5, 2 kali 3, 2 kali 0 hasilnya ini. Atau 2-nya dikali masuk dulu, jadi 2 kali A jadi 2A, 2 kali B jadi 2B. Jadi 2 kali matriks A, 2 kali matriks B baru ditambahin. Ini kan 2 kali matriks A berarti kan 2, 0, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2 kali 2, 4, ini min 2, ditambah 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2, 2. Baru ditambahin hasilnya ini. 0 tambah 6, 2 tambah
Ya. Oke, kemudian sekarang kalau tadi perkalian antara skalar atau suatu bilangan dengan matriks, sekarang antara matriks dengan matriks, ya. Jadi syaratnya adalah banyaknya kolom pertama itu harus sama dengan banyaknya kolom pertama matriks yang di kiri atau matriks A harus sama kayak banyaknya baris matriks yang B atau baris yang kedua, misalnya A kali B gitu ya. Contoh, kita punya A ukurannya 2 kali 3, B ukurannya 3 kali 2. Nah, kolomnya baris yang pertama harus sama dengan baris yang kedua. Jadi ini harus sama, baru boleh dikali. Jadi A kaliin B itu bisa dapat hasil. Tapi kalau kita punya A-nya 2 kali 3, B-nya 2 kali 3, 2 kali 3, ini kan kolomnya yang A itu nggak sama dengan yang B, sehingga A kali B itu nggak bisa didefinisikan. Yang ini bisa, ini tidak bisa. Ya, jadi syaratnya kolomnya harus sama dengan barisnya. Ya, oke. Hukum-hukumnya tidak berlaku komutatif. Yang pertama, jadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Jadi contoh tadi kan kita punya A 2 kali 3, B-nya 3 kali 2. Nah, ini kan baris sama kolom sama baris. Kolom yang di A sama kayak baris yang di B, sehingga A kali B kan dapat hasil. Nah, tapi ketika kita mau cari B kali A, berarti B-nya ini kan ukurannya tadi 3 kali 2. Ini 2 kali 3 gitu ya. Ini kan sama, berarti bisa dikalikan juga, cuman ukuran matriks endingnya nanti yang ini adalah C yang ukurannya 3 kali 3. Kalau yang ini ukuran matriksnya ini akan menjadi, ini kan habis ya, sama, berarti ini akan menjadi ukuran matriks C-nya. Berarti akan terbentuk matriks C 2 kali 2. Ini dan ini kan nggak sama ya. Gitu. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Kemudian berlaku hukum distributif, jadi kalau ada A dikali B tambah C, boleh ditambahin B tambah C dulu ditambah, baru dikali A, atau dikali masuk. Jadi A kali B diselesaikan dulu, A kali B diselesaikan dulu, A kali ditambahin A kali C. Jadi kali dulu baru ditambah, atau ditambah dulu yang di dalam baru dikali, itu berlaku. Kemudian berlaku juga hukum asosiatif. Jadi A kali B kali C, boleh selesaiin B kali C dulu baru kali A, atau A kali B dulu baru kali C. Asal tidak dibalik karena dia tidak berlaku komutatif tadi. Jadi AB tidak sama dengan BA. Terus yang selanjutnya, jika matriks A kali B sama dengan 0, maka kemungkinannya ada 3 hal. 3 kemungkinan. Bisa jadi A-nya yang 0, B-nya enggak 0, sehingga 0 dikali yang enggak 0 jadi 0, atau yang 0 adalah B-nya, ya. Atau bisa juga dua-duanya itu enggak 0, cuman hasilnya bisa jadi 0. Kemudian kalau kita punya yang terakhir, A kali B sama dengan A kali C, ya. Ini kan sama-sama A, tapi kalau di matriks belum tentu berlaku B itu sama dengan C. Ya, tidak seperti skalar. Kalau matriks, kalau A kali B itu nilainya sama kayak A kali C, belum tentu B sama kayak C. Aduh, sorry. Coret. Oke. Selanjutnya ada transpose matriks. Transpose itu adalah kita kita balik gitu ya. Kalau kita punya matriks A ukurannya M kali N, maka transposnya itu adalah kebalikannya. Jadi kalau tadi kita punya A itu ukurannya 2 kali 3, maka transpose itu simbolnya dipakai T di atas. A transpose itu adalah ukurannya 3 kali 2 gitu ya. Elemennya ditukar. Misal kita punya matriks A 2 kali 3 ya, barisnya 2, kolomnya 3, berarti 1, 2, 0 misal. Min 1, 0, 1. Ini kan ukurannya 2 kali 3 ya. Maka A transpose itu adalah yang awalnya baris dirubah jadi kolom. Jadi baris kan ya, berubah jadi kolom. Jadi 1, 2, 0, baris, min 1, 0, 1. Maka ini ukurannya adalah 3 kali 2 gitu.
Kemudian ini adalah sifat matriks transpose. Jadi kalau kita punya A ditambahin B ditranspose, itu adalah A transpose ditambah B transpose gitu ya. Jadi boleh ditambah dulu baru ditranspose atau ditranspose masing-masing dulu baru ditambah. Kemudian kalau kita punya A transpose ditransposin maka akan kembali ke dirinya lagi. Kemudian kalau ada skalar, angka, bilangan tadi ya, bilangan K dikali dengan A transpose, boleh A-nya ditranspose dulu baru kali K, atau dikali K-nya dengan A dulu baru ditranspose. Oke. Yang terakhir, kalau ada A kali B transpose, boleh dikalikan dulu baru ditranspose, atau ditranspose masing-masing dulu baru dikali, cuman ini dibalik. Ya. Jadi kalau ada A kali B transpose, maka boleh kita kaliin dulu baru transpose atau dibalik. Jadi yang ditulis duluan AB kan AB transpose, maka hasilnya adalah B transpose dikali A transpose. Kalau kalian nulis tidak sama dengan A transpose kali B transpose, kan tadi tidak berlaku komutatif, nggak bisa dibalik-balik ya. Jadi yang ini salah, yang benar itu adalah ini. Misal kita punya di sini A kali B kali C ditranspose. Boleh dikali dulu baru transpose atau transpose dulu. Berarti hasilnya apa? Dari belakang. C transpose, B transpose kali A transpose. Boleh transposin dulu baru dikali atau dikali dulu baru ditranspose. Nah, di sini apa namanya nanti bisa dicoba. Buktikan transpose 1, 2 ini berlaku semua. Pakai aja contoh, buktikannya pakai contoh aja. Pakai contoh yang ini juga bisa ya. Jadi ada A, misalnya saya punya di sini, saya pakai misalnya kita punya matriks A-nya adalah 1 2 1 0, kemudian B-nya adalah 3 1 min 1 0 1 2 gitu ya. Nah, coba pakai ini dan kemudian K-nya sama dengan 2. Nah, dengan menggunakan contoh yang ini, coba buktikan benar berlakukah yang 4 macam yang ini. Sebentar, kita tadi perkalian itu tidak ada contohnya ya. Kita contohkan perkalian matriks dulu ya. Misal saya punya A sama dengan 1 0 min 1 1, kemudian B kita punya min 1 1 0 1 gitu ya. Maka kalau kita mau kalikan A kali B, oke, maka kalau kita kalikan, cara mengalikan itu adalah kalau lihat di sini dikalikan jadi kolomnya harus sama, kolom dengan baris ya. Jadi kolom di yang kiri harus sama dengan baris yang kanan, jadi satu-satu ya. Gampangnya gini aja. Jadi intinya kan tadi ini ukurannya 2 kali 2, ini 2 kali 2, berarti endingnya ini kan harus sama ya. Nah, maka endingnya matriks kita akan berukuran yang ini 2 kali 2. Berarti kita harus punya siapin dulu bahwa kita akan punya matriks yang ukurannya 2 kali 2 ya. 1 2 3 4. Nah, sekarang isiannya gimana? Maka A kali B itu adalah jadi gini, ini kan baris 1 dengan kolom 1 ditambahin. Tapi gini. Jadi baris 1 sama kolom 1 harusnya udah dapat SMA ya. Kita ingatkan kembali, jadi 1 kali min 1, jadi ini adalah 1 dikali min 1 ditambah dengan 0 kali 0, 0 kali 0. Kemudian sekarang baris kedua dikali dengan kolom ke 1, berarti nah, baris kedua dikali kolom ke 1, berarti kan 1 sama min 1, 1 kali min 1 ditambah 1 kali min 1, kemudian yang keduanya
yang keduanya 1 kali 0 tambah 1 kali 0. Kemudian nah, kemudian baris 1 kolom 2. Berarti kan ditaruhnya di baris 1 kolom kedua. Yang di sini kan. Berarti di sini kita punya baris 1 kolom 2-nya adalah 1 kaliin 1 ditambah yang kedua 0 dikaliin 1. Iya benar ya. Ditambahin 0 kaliin 1. Kemudian yang terakhir, kita kasih warna yang berbeda biar kelihatan. Oke, yang terakhir adalah baris 2 kolom 2. Jadi nulisnya di baris 2 kolom 2, berarti ini kan min 1 yang ini dikali 1 ditambah 1 kali 1. Baru tinggal ditulis deh. Jadi hasilnya adalah A kali B itu adalah 1 kali min 1 tambahin 0 min 1, 1 kali 1 tambahin 0 1, 1 kali min 1 tambahin 0 min 1, min 1 tambahin 1 0 gitu ya. Oke, nanti kita belajar jenis-jenis matrik di video selanjutnya. Assalamualaikum.